Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Guru Gawah. Kali ini kita akan membahas tentang regresi berganda. Uji regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Di sini ada satu contoh penelitian dengan tiga variabel. Ada dua variabel independen atau variabel bebas dan ada satu variabel dependen atau variabel terikat. Di sini variabel independennya kepemimpinan, saya beri simbol X1, kemudian motivasi X2 diregresikan ke variabel dependen perilaku berorganisasi, saya beri simbol Y. Dari kerangka hubungan variabel ini kita bisa membuat tiga hipotesis ya, setidaknya tiga hipotesis. Hipotesis yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh antara X1 terhadap Y secara parsial. Kemudian hipotesis kedua itu terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi atau X2 terhadap perilaku berorganisasi terhadap Y. Dan yang ketiga ini pengaruh bersama-sama antara kepemimpinan melayani dan motivasi atau X1 dan X2 secara bersama-sama ke Y. Jadi untuk melakukan uji hipotesis yang hipotesis pertama dan kedua nanti kita akan menggunakan uji T. Kemudian yang hipotesis ketiga kita akan menggunakan uji F. Nanti untuk uji hipotesisnya teman-teman bisa saksikan di video selanjutnya. Nah, untuk melakukan uji regresi berganda ada beberapa uji prasyarat atau uji asumsi klasik yang harus dipenuhi. Ya, jadi kalau ini tidak dipenuhi, maka tidak bisa kita lakukan uji regresi berganda ini. Ada 4 uji prasyarat yang perlu dilakukan dan harus dipenuhi oleh variabel penelitian yang kita lakukan. Yang pertama adalah uji normalitas residual, kemudian uji linearitas, uji multikolinearitas, dan yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Secara berseri nanti akan saya bagi, akan saya bahas satu persatu dari uji prasyarat yang ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang uji prasyarat yang pertama, yaitu uji normalitas residual. Untuk melakukan uji normalitas residual ada beberapa cara atau metode yang bisa dilakukan. Yang pertama ada one sample Kolmogorov-Smirnov, yang kedua dengan menggunakan atau melihat diagram p-plot atau probability plot dan histogram. Nah, ketiga metode ini sebenarnya bisa kita lakukan secara sekali analisis di SPSS. Di sini sudah saya tuliskan langkah-langkah yang harus dilakukan pada analisis di SPSS. Baik, kita langsung membuka SPSS. Kita klik variabel view. Nah, di sini saya sudah punya data variabel yang akan kita teliti tadi. X1-nya kepemimpinan, ini ya. Ini ada angket yang sudah saya sebar ke, ini jumlah respondennya cukup banyak ya, ada 76 responden. Ini untuk X1-nya ada 32 butir pernyataan yang ditanyakan. Nah, di sini jumlah skornya, setelah diberi skor ini jumlah skornya.
Ini untuk data dari X1 pemimpinan, ini motivasi. Ini kebetulan saya punya ada 4 variabel, tapi kali ini saya akan menggunakan contoh yang 3 variabel. Nanti di seri berikutnya untuk analisis jalur akan saya gunakan variabel yang keempatnya. Nah, semua variabel setelah direkap jadi seperti ini. Jadi kita akan menggunakan yang 3 ini saja untuk seri kali ini. Ini kepemimpinan, ini total skornya setelah saya rekap. Kemudian yang ini adalah motivasi, ini adalah perilaku berorganisasi. Baik, kita pindah ke SPSS. Karena ada 3 variabel, kita beri nama yang pertama X1, kemudian X2 dengan Y. Jadi variabel independennya ada 2. Kemudian karena di sini tidak menggunakan desimal atau menggunakan 0 desimal, jadi desimalnya kita ubah. Nah, label bisa diisi, bisa tidak. Kalau diisi sekedar untuk mengingatkan kita saja bahwa X1 itu tadi adalah kepemimpinan. Kemudian X2 itu adalah motivasi. Yang ke Y adalah perilaku berorganisasi. Nah, jika teman-teman nanti punya 4 variabel, nanti di sini X3-nya, di sini Y-nya, atau ini Y, ini Z jika analisis jalur. Kemudian yang lain dibiarkan di sini menggunakan scale. Kalau yang lain bisa dirubah menjadi scale. Kemudian kita pindah ke data view, set data view. Kita lihat di sini sudah terisi, variabelnya sudah berubah X1, X2 dengan Y. Nah, karena sudah disusun di sini X1, X2 dengan Y, tinggal kita copy saja yang 3 kolom ini. Yang kolom kinerja tidak saya gunakan karena saya hanya menggunakan 3 variabel saja. Kemudian kita copy, ya, taruh di sini, kemudian kita paste. Ya, datanya sudah berpindah ke sini. Kita lihat di sini masih loading. Ya, sekarang sudah terlihat di sini respondennya ada 76. Untuk memastikan ini benar 76 responden. Nah, jadi sudah benar. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis untuk melakukan uji normalitas residual. Yang perlu dilakukan tadi di sini sudah saya tuliskan langkah-langkahnya, ya. Jadi yang pertama langkah-langkahnya adalah analysis, regression, dan linear. Ya. Jadi diperhatikan teman-teman. Ya, di sini analysis, kemudian kita taruh ke bawah regression, terus linear. Maka akan muncul kotak dialog linear regression. Nah, di sini ada 2 kotak, ada kotak dependent dan independent. Kita masukkan di sini, masukkan variabel independent dan dependent. Jadi di sini kita tahu tadi yang dependennya adalah perilaku berorganisasi atau yang Y. Kita klik Y, kemudian tekan panah pindah ke dependent. Kemudian X1-nya pindah ke, klik panah ke dependent. Motivasi juga pindah ke dependent. Lalu sini kita klik tombol save, kemudian nanti kita centang unstandarized. Ini ada di residual unstandarized. Jadi di sini ada tombol save, ya, kita lihat. Nah, jadi di sini ada residual karena saya tulis residual karena di sini juga ada unstandarized. Ini unstandarized juga ada. Jadi yang kita centang yang unstandarized residual. Ya, kita centang itu saja. Kemudian yang lain kita abaikan, kita continue. Lalu di sini, nah, yang di sini sebenarnya kita akan melakukan 2 uji yang bawah ini. Jika hanya menggunakan uji
one sample Kolmogorov Smirnov, maka kita cukup sampai di sini langsung kita tekan OK. Tapi karena di sini kita akan mencoba melakukan dua metode yang lain, ya, jadi tidak ada salahnya kita mencoba. Caranya dengan ada tombol plot, nanti kita centang normal probability-nya dengan histogramnya. Tadi di save, kita tekan sekarang yang plot. Di sini kita centang histogram dan normal probability-nya. Lalu kita continue. Sekarang kita oke. Nah, di sini keluar output regresinya. Untuk regresi nanti kita akan gunakan yang ini. Tapi karena kita sekarang mau uji normalitas ya. Jadi uji normalitas maka outputnya ini diabaikan saja. Jadi outputnya diabaikan. Di sini sekarang udah muncul variabel baru, namanya res_1. Ini variabel residual. Nah, sesungguhnya yang akan kita lakukan uji normalitas adalah yang residualnya yang ini. Jadi bukan X1, X2 dan Y-nya, tetapi yang residualnya. Lalu langkah selanjutnya, ya ini belum saya tulis ya. Langkah selanjutnya adalah analis, kemudian non parametric test, one sampel Kolmogorov Smirnov. Lalu nanti akan muncul kotak dialog ya. Jadi kita langsung saja coba ya. Jadi output SPC yang pertama tadi kita abaikan ya. Sekarang kita ke analis, kemudian non parametric test, kemudian ke one sample Kolmogorov Smirnov. Nah, disinilah kita akan menguji normalitas dari residual yang ini. Yang kita pindahkan ke sini adalah yang unstandarized ini. Dengan cara klik unstandarized yang ini, kemudian klik panah. Pastikan di sini tes distribusi normalnya sudah tercentang. Jadi ini untuk menguji normalitas. Oke. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas residualnya. Jadi ini bisa kita copy, kemudian kita bawa ke sini. Nah, ketentuannya yang perlu dilihat adalah nilai yang ini, asymptotic-nya ini. Ketentuannya di sini ditemukan sig-nya adalah 0,363. Itu lebih dari 0,05. Jadi ketentuannya jika lebih dari 0,05 maka residualnya berdistribusi normal. Jadi syarat yang pertama, syarat uji normalitasnya yang pertama ini, normalitas residual sudah terpenuhi. Tinggal nanti kita lakukan uji 3 uji prasyarat lagi yang lain. Baik, kemudian kita lihat di sini, kita lihat kembali hasil dari p-plot tadi. Nah, yang ini yang kita sebut dengan pp-plot. pp-plot ini bisa kita copy. Yang ini, metode yang kedua. Sebenarnya saya kurang tertarik dengan metode kedua karena pengambilan keputusannya subjektif sekali. Jadi dikatakan normal jika ini ya, titik-titik ini, lingkaran-lingkaran ini berada di sekitar garis normal, garis ini, diagonal ini. Jadi kalau titik-titiknya mendekati atau berada di sekitar garis diagonal ini, maka
residualnya adalah normal. Jadi residualnya adalah normal. Nah, ini yang saya sebut subjektif sekali ya. Jadi saya lebih senang menggunakan yang ini karena menggunakan angka. Kemudian yang histogram juga sama. Jadi di histogram kita lihat yang ini. Nah, kita copy. Ini metode yang ketiga juga subjektif dengan melihat histogramnya itu, diagramnya itu diagram normal ya, seperti lonceng normal itu. Terlihat di sini apa namanya, diagramnya itu ya membentuk lonceng, ada gelembung di tengah, maka kita bisa menyimpulkan residualnya berdistribusi normal. Saya kira itu saja untuk uji normalitas residual. Jadi saya ulangi, bukan menguji variabel satu persatu normalitasnya, tetapi kita menguji residualnya yang diuji, yang ini. Data yang ini yang kita uji normalitasnya untuk regresi. Baik, itu saja untuk pertemuan. Untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang 3 uji yang lain yang harus dipenuhi pada regresi berganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.